Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk kuliah kita pada hari Kamis tanggal 11 November, kita ganti dengan video recording ini karena saya ada kegiatan di Makassar satu hari full. Baik, adik-adik sekalian, setengah semester kemarin kita sudah belajar banyak tentang teori relativistik, di mana saya jelaskan di pertemuan awal bahwa pilar dari fisika modern itu adalah fisika relativistik dan fisika kuantum. Jadi pada kuliah kali ini kita akan membahas bagaimana teori kuantum itu lahir dan beberapa sukses awal fisika kuantum di awal abad ke-20. Baik adik-adik sekalian, saya share screen. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu teori kuantum. Teori kuantum gelombang EM, elektromagnetik. Di mana pada kuliah listrik magnet kemarin, Electricity and Magnetism, kita sudah membahas bahwa listrik magnet itu mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 dengan berhasilnya Maxwell menggabungkan 4 persamaan dasar di dalam kelistrikan dan kemagnetan. Oke. Jadi pada awal abad ke-20 ini Maxwell gitu. Jadi pada saat itu persamaan Maxwell itu lagi jaya-jayanya. Nah, tetapi ada beberapa hasil eksperimen yang tidak bisa dijelaskan melalui persamaan Maxwell atau teori klasik gelombang elektromagnetik, sehingga kita membutuhkan teori baru dan disitulah lahir yang namanya teori kuantum. Jadi teori kuantum itu lahir karena kegagalan konsep fisika klasik di dalam menjelaskan beberapa eksperimen di awal abad ke-20. Eksperimen yang pertama yaitu radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam ini pada tahun 1859 Gustav Kirchhoff mempelajari radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Oke. Jadi apa itu benda hitam? Benda hitam adalah benda yang menyerap semua radiasi yang mengenainya. Jadi kata kuncinya benda hitam itu adalah menyerap semua radiasi yang mengenainya. Makanya biasa Anda mungkin mendengar lubang hitam. Nah, lubang hitam itu artinya foton itu diserap oleh lubang hitam tersebut karena besarnya gaya gravitasi. Oke, jadi kalau benda hitam itu adalah benda yang menyerap radiasi yang mengenainya. Jadi kata kuncinya ini. Nah, Gustav Kirchhoff berdasarkan hukum termodinamika, jika terjadi kesetimbangan termal, energi yang diserap, cahaya yang diserap sama dengan gelombang elektromagnetik yang diserap,
eh, sorry, jika benda panas ini, benda hitam ini dipanaskan, jika benda hitam ini dipanaskan dan terjadi kesetimbangan termal, maka benda hitam ini akan memancarkan radiasi. Jadi kalau dipanaskan, benda hitam ini akan memancarkan radiasi yang sebanding dengan energi yang diserapnya. Oke. Atau dengan kata lain, EF sama dengan JF. Dan AF ini energi yang diserap, kemudian EF ini adalah energi yang diradiasikan. Ada fungsi temperatur di sana dan fungsi frekuensi. Nah, untuk benda hitam, coba perhatikan, AF ini energi yang diserap, nah, untuk benda hitam, AF ini sama dengan 1. Oke, sehingga untuk benda hitam kita punya persamaan EF sama dengan JFT. Oke. Dari persamaan ini dilihat bahwa energi yang diradiasikan hanya bergantung pada temperatur dan frekuensi. Oke. Jadi hanya bergantung pada temperatur dan frekuensi, tidak bergantung pada komposisi benda hitam tersebut. Nah, di dalam melakukan eksperimen, jika kita ingin mengukur radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam, maka benda hitam ini kita ganti dengan sebuah cavity. Cavity ini seperti ini. Ada lubang kecil, ini ada lubang kecil di situ, maka kalau ada cahaya yang masuk, itu akan diserap oleh dinding-dinding cavity ini. Serap berulang kali sehingga cahayanya tidak keluar kembali. Nah, ini adalah salah satu model benda hitam. Nah, jika benda cavity ini dipanaskan, maka dia akan memancarkan radiasi. Nah, radiasi inilah yang kita sebut dengan radiasi benda hitam, atau biasa juga disebut radiasi termal karena radiasi ini timbul karena benda tersebut dipanaskan. Nah, kurva hasil eksperimen menunjukkan, jadi untuk benda hitam, kurva hasil eksperimen menunjukkan bahwa menunjukkan kurva seperti ini. Oke. Menghasilkan kurva seperti ini. Di sini panjang gelombang. Ini panjang gelombang ya, mikrometer. Skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian di sini intensitas per satuan frekuensi. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa bentuk kurvanya itu berbentuk seperti ini.
Ini kira-kira bentuk kurvanya. Nah, ini misal ini untuk 2000 Kelvin, ini berapa? 3000 Kelvin, 4000 Kelvin. Jadi semakin tinggi temperaturnya, coba perhatikan. Ini puncaknya semakin kecil. Oke. Jadi lambda max-nya ini adalah lambda maksimumnya itu semakin kecil. Jadi semakin tinggi temperatur benda hitam itu, lambda maksimum dari radiasi yang dipancarkan itu bergeser ke kiri. Oke. Itu apa bisa kita lihat di sini, itu biasa saya jelaskan kemudian, itu disebut dengan hukum pergeseran Wien. Nah, dari data ini bisa ditarik beberapa kesimpulan atau beberapa interpretasi dari hasil dua kesimpulan. Yang pertama, energi total yang dipancarkan per satuan luas, ini energi total per satuan luas, ini berarti integral dari panjang frekuensi 0 sampai tabur hingga EF df ini sama dengan lambda T pangkat 4. Oke. Jadi sigma T pangkat 4, atau dengan kata lain energi per unit luas itu sebanding dengan T pangkat 4. Nah, ini disebut dengan hukum Stefan Boltzmann. Oke. Dengan sigma ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Sehingga ini kalau kita lihat dalam grafik, ini merupakan luas permukaan, luas area yang berada di bawah grafik kurva radiasi di samping. Oke, di sini. Kemudian yang kedua, ini disebut dengan hukum pergeseran Wien. Oke, jadi lambda maksimum ini dikali T sama dengan sebuah konstanta, ini 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Ini biasa disebut dengan hukum pergeseran. Nah, coba perhatikan di sini dua hasil ini merupakan didapatkan dari grafik. Oke, jadi kita punya grafik, kita fitting, kemudian kita dapatkan dua hukum ini. Kemudian bagaimana kita menjelaskan secara fisika? Jadi pekerjaan fisikawan pada saat itu bagaimana kita menjelaskan kurva yang ada di sini, dan hasil itu sesuai dengan dua hasil ini, yaitu Stefan Boltzmann dan pergeseran Wien. Nah, usaha pertama, tetapi ini hanya menggunakan pendekatan matematik, itu diberikan oleh Wien. Nanti di catatan kuliahnya lengkap, di sana penjelasannya Wien. Dan kemudian ada yang melanjutkan namanya Paschen. Jadi biasa disebut dengan hukum eksponensial Wien. Jadi kalau ini data eksperimennya misalnya seperti ini. Dan seterusnya, ini hukum eksponensial Wien.
eksponensial Wien. Okay. Nah, ketika data yang tersedia pada saat itu misalnya sampai di sini, nah eksperimen selanjutnya oleh Paschen, Lummer and Prinsheim, pengukuran sampai 18 mm menunjukkan bahwa ukur pergeseran Wien ini ternyata bergeser dari data eksperimen. Jadi pada panjang frekuensi besar, hukum pergeseran Wien ini bergeser dari data eksperimen. Oke. Nah, usaha lain untuk menjelaskan hasil eksperimen radiasi benda hitam ini diberikan oleh Ray, Lake, dan Jeans. Okay. Ini dua orang fisikawan Inggris, Lord Ray Lake dan James Jeans. Ini menjelaskan dia berangkat dari menganggap KPT itu kita anggap sebagai sebuah kubus seperti ini dengan panjang sisi-sisi misalnya A. Oke, ini A. Nah, menurut ini statistik jumlah frekuensi yang diizinkan, jumlah frekuensi jika kita menganggap dinding-dinding KPT ini yang memancarkan radiasi, dinding-dinding KPT ini yang memancarkan radiasi, maka jumlah frekuensi yang mungkin, jumlah frekuensi yang mungkin itu adalah NF DF sama dengan 2A per C DF. Karena ini polarisasinya terdapat dua buah gelombang, dua polarisasi, maka ini harus dikali 2. Ini kali 2 di sini menjadi 4A. Jadi persamaan ini merupakan jumlah frekuensi yang jumlah gelombang yang diizinkan untuk rentang frekuensi F sampai DF. Ini dalam satu dimensi. Ini dalam satu dimensi. Oke. Ini saya cuma tuliskan persamaannya. Nanti penurunan lengkapnya ada di catatan kuliahnya. Nah, untuk 3 dimensi, NF ini berbentuk 8 pi P pangkat 3 volume KPT-nya per C pangkat 3 F pangkat 2 DF. Oke. Nah, Rayleigh engines ini menggunakan prinsip ekuipartisi energi di dalam fisika klasik, di mana energi total rata-rata itu diberikan oleh persamaan E sama dengan K per T. Ini adalah prinsip ekuipartisi. Jadi kalau Anda kuliah termodinamika, Anda akan ketemu persamaan ekuipartisi energi. Kuliah termodinamikanya. Sehingga
kita dapatkan densitas energinya ini rho T sama dengan rho T sama sebagai fungsi dari frekuensi ini sama dengan E N F dF dibagi dengan P pangkat 3 densitas energi. Nah, kita masukkan NF-nya yang ini, maka kita akan dapatkan persamaan 8pi F pangkat 2 per C pangkat 3 K T dF. Oke, bisa dilihat di sini bahwa densitas energi ini sebanding dengan frekuensi berpangkat 2. Oke, jadi sebanding dengan frekuensi berpangkat 2. Nah, ini biasa disebut dengan formula Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans. Nah, kalau digambarkan, jadi kalau kurva radiasi benda hitam itu kita gambarkan di dalam ini di sumbu ini adalah frekuensi, kemudian di sini tadi densitas energinya. Nah, kalau di frekuensi bentuk kurvanya berbentuk seperti ini. Bandingkan tadi kalau lambda, di sini lambda bentuk kurvanya berbentuk seperti ini. Oke, jadi kebalikannya karena memang lambda itu sebanding dengan Sheffer F. Ini adalah data eksperimen. Nah, kalau kita plot persamaan Rayleigh-Jeans ini ketika dia menuju tak berhingga. Kalau data eksperimen, kalau dia menuju tak berhingga, densitas energinya menuju 0. Tetapi Rayleigh-Jeans, ini formula Rayleigh-Jeans bentuk seperti ini. Okay. Rayleigh-Jeans berbentuk seperti ini. Ini menuju tak berhingga di sini. Nah, bisa kita lihat di sini pada frekuensi rendah, ini Rayleigh-Jeans, bagian ini. Pada frekuensi rendah, bagian sini, dia bisa menjelaskan data hasil eksperimen. Oke, tetapi pada frekuensi tinggi atau di daerah ultraviolet, Rayleigh-Jeans ini gagal menjelaskan hasil eksperimen atau kurvanya melenceng dari hasil eksperimen. Jadi di dalam fisika itu eksperimen itu adalah hakim tertinggi. Jadi kalau misalnya teori tersebut tidak bisa menjelaskan hasil eksperimen, maka teori itu yang harus direvisi. Kita tidak bisa merevisi hasil eksperimen. Karena teori Rayleigh-Jeans ini gagal menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah ultraviolet, ini biasa disebut bencana ultraviolet atau ultraviolet katas trop. Artinya apa? Kenapa orang menyatakan seperti itu? Berarti ini semacam sebuah bencana bagi fisikawan pada saat itu karena teori Maxwell sudah sangat mapan dan teori Maxwell ini dan ekuipartisi energi ini termodinamika ini ternyata gagal menjelaskan hasil eksperimen. Nah,
teori selanjutnya ini memicu lahirnya teori baru yang diberikan oleh Max Planck. Jadi Max Planck ini fisikawan Jerman. Nah, energi radiasi, kalau tadi energi sama dengan K per T, kalau menurut Max Planck, E itu sama dengan NHF. Oke, dengan H itu kita sebut dengan konstanta Planck. Jadi H itu adalah konstanta Planck frekuensi. Jadi dia hanya bisa bernilai diskrit di NHF. Jadi dengan N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi hanya bisa 2HF, 3HF, 4HF, dan seterusnya. Nah, energi rata-rata per osilatornya, ini sama dengan yang tadi, U, ini F per T, sama dengan 8pi F pangkat 2, C pangkat 3, energi rata-rata dibagi dengan df. Oke. Perbedaannya energi rata-rata yang ada di sini diberikan oleh ekspresi ini statistik distribusi Maxwell-Boltzmann. Nanti di fisika statistik Anda belajar lebih jauh tentang distribusi Maxwell-Boltzmann. Ini diberikan E rata-rata sama dengan HF HF per KB T. Ini KB ini biasa disebut konstanta Boltzmann dikurang 1. Oke. Kalau ini kita disubstitusikan densitas energinya, kita akan dapatkan U sebagai fungsi daripada F T df sama dengan 8pi F pangkat 2 per C pangkat 3. Nah, ini kita ganti jadi HF HF kurang K per KBT dikurang 1. Ini df. Oke, bisa kita ubah ke dalam bentuk sebagai fungsi daripada lambda. Kalau kita ingin dalam fungsi lambda, T d lambda ini menjadi 8pi HC lambda pangkat 5 ini HF BT dikurang 1 D lambda. Oke, jadi kalau Anda ingin mengkonversi ini ke sini, ini sebenarnya sama. Anda tinggal perlu memanggil pengetahuan Anda kembali. Ini F sama dengan C per lambda dan df sama dengan minus C pangkat C per lambda pangkat 2 D lambda. Oke. Anda substitusi masuk ke persamaan yang pertama, Anda akan dapatkan persamaan yang terakhir. Nah, ini matematiknya. Konsep utamanya di sini ini adalah energi itu bersifat diskrit. Oke, bersifat diskrit. E sama dengan NHF, tidak bersifat kontinu. Dan dengan menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann didapatkan distribusi energinya
dua persamaan ini sebagai fungsi frekuensi dan temperatur dan sebagai fungsi panjang gelombang dan temperatur. Nah, penurunan persamaan ini bisa Anda dapatkan di papernya Max Planck. Nama judul papernya itu nanti coba saya kirimkan. Di dalam paper apa namanya, on the law distribution energy, ini terbit di energi in the normal spectrum, ini terbit di Annalen der Physics. Volume 4, ini tahun 1901. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, misalnya titik-titik ini adalah hasil eksperimen. Sorry, kita gambar yang putih aja. Ini adalah hasil eksperimen. Ini kita ambil lambda di sini. Jadi ingat, kalau lambda itu bentuk kurvanya meninggi dulu, baru turun seperti ini. Kalau frekuensi ini kalau lambda bentuk kurva eksperimennya seperti ini, kalau frekuensi dia seperti ini. Oke, sama saja. Jadi kalau frekuensi bentuknya seperti itu. Nah, Rayleigh Jeans tadi ini sama saja. Rayleigh Jeans ini karena ini lambda, bentuk kurvanya seperti ini. Oke, ini adalah kurva hasil penurunan persamaan Rayleigh Jeans, di mana dia gagal pada frekuensi tinggi. Jadi kalau frekuensinya tinggi berarti panjang gelombang pendek. Oke. Nah, kemudian Max Planck, teori Planck ini berhasil menjelaskan hasil eksperimen. Jadi dia fit dengan data eksperimen. Oke. Nah, kemudian pekerjaan kita selanjutnya, coba perhatikan, kita ingin membuktikan bahwa persamaan Planck ini sama konsisten dengan hukum Stefan Boltzmann dan pergeseran Wien. Jadi tugas Anda adalah buktikan persamaan ini konsisten dengan dua hasil sebelumnya, yaitu hukum Stefan Boltzmann dan pergeseran Wien. Jadi teori yang baru itu, coba perhatikan, teori yang baru itu bisa menjelaskan data eksperimen terbaru yang tidak bisa dijelaskan teori sebelumnya, atau belum ada teori sebelumnya, dan itu konsisten dengan beberapa teori yang ada sebelumnya. Oke. Jadi Stefan Boltzmann dan pergeseran Wien ini diturunkan berdasarkan hasil kurva, berarti dia tidak penurunannya dia tidak menggunakan asumsi-asumsi di dalam hukum fisika, pure matematik. Sehingga hasilnya harus teori yang baru itu hasilnya harus konsisten dengan dua hukum ini. Nah, tugas Anda buktikan bahwa dua distribusi Max Planck ini sama konsisten dengan dua teori ini. Baik, inilah penjelasan atau kuliah kita pada kesempatan hari ini. Jadi Max Planck ini biasa disebut bapak fisika kuantum karena ya dia yang pertama kali mengusulkan bahwa energi itu bersifat diskrit atau biasa kita sebut dengan kuanta. Jadi kuanta itu adalah paket energi. Kalau dia
jamak banyak, namanya kuantum. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom.